Ketua dan seluruh anggota Komisi 6 yang terhormat, Saudara Wakil Menteri Perdagangan, Kepala Bapepti, PLT, pejabat lillahi ta'ala, dan seluruh jajaran yang hadir. Pertama, saya melihat memang tidak ada kemampuan yang cukup dari Bapepti untuk menjawab tantangan dan situasi trading online hari ini. Dan saya melihat memang ini harus ada kembali ke hitoh. Dulu saya meyakini dibentuknya Bapepti itu adalah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas strategis yang diproduksi oleh kita melalui perdagangan berjangka, supaya nilai tambahnya naik sebetulnya. Maka itu lahirlah kemudian perdagangan berjangka emas. Tapi itu pun pada akhirnya bergeser, karena mau tidak mau, ketika perubahan dengan sangat cepat menuju kepada digitalisasi, ini kemudian dimanfaatkan secara fraud oleh beberapa pihak, yang akhirnya mereka hanya untuk money making saja. Tidak ada niat sebetulnya untuk mereka untuk melakukan usaha dengan sebenar-benarnya. Saya yakin itu. Dan betul, Bapepti dengan kemampuan penuh saja pasukannya, tidak cukup mampu untuk mengawasi, apalagi dengan PLT. Jadi ya harus segeralah Pak Wamen, segera untuk ditetapkan kepala Bapepti definitif yang itu bisa bekerja sepenuhnya melakukan pengawasan. Dan yang kedua, saya setuju bahwa harus dilakukan pengawasan dan advokasi kepada para nasabah yang dirugikan. Artinya, kalau menjadi institusi pengawasan, juga semestinya juga memiliki tanggung jawab. Paling tidak tanggung jawab ya menjadi mengadvokasi lah. Sampai kepada memang ini bisa dikembalikan. Yang sudah, yang belum ya, ini harus dicegah gitu. Bayangkan saja, Pak Sarmuji, yang diblokir aja sudah 1.222 situs web perdagangan berjangka. Yang diblokir saja. Coba totalnya ada berapa ini? Gitu. Dan ini terus beranak pinak, muncul terus. Karena memang media sosial akhirnya menjadi media penipuan juga. Gitu. Dengan berbagai animasi yang begitu hebat, dan bahkan sekarang ini kecenderungan, ini menuju kepada perjudian. Barangnya tidak ada, sistemnya tidak ada, ini pada akhirnya menjadi perjudian. Nah, oleh karena itu menurut saya, memang harus ada pengawasan yang lebih kuat dari Bapepti, membatasi terhadap ruang lingkup tupoksinya. Jangan kemudian bahwa sesuatu yang bernomenklatur berjangka, akhirnya itu menjadi nomenklaturnya Bapepti gitu. Dan kalau tadi ada syarat-syarat untuk bisa sampai kepada melakukan usaha di bidang komoditas berjangka, perdagangan berjangka, menurut saya ini harus ada syarat-syarat yang lebih ketat. Memang sudah ada tadi 50 miliar minimal dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu menurut saya sistem pengawasannya. Karena seperti di industri keuangan, kan ada OJK. OJK full speed menurut saya, dengan sistemnya yang sudah berjalan, mereka mampu untuk bisa menangkal berbagai cara yang para penjahat itu akan lakukan. Tapi justru di Bapepti ini karena banyak kelemahan, mudah sekali orang tergiur oleh iming-iming bunga, kemudian ya bonus peningkatan investasinya dan lain sebagainya, pada akhirnya memang orang berbondong-bondong dan biasa diiming-imingi dengan sesuatu yang lebih tinggi, bahkan diberikan dulu untuk mereka untung, setelah itu baru dihabisi gitu. Itu semua pola-polanya udah kebaca gitu ya. Nah, ini juga tidak bisa ditangani oleh sekelas kepala Bapepti eselon 1. Jadi jika memungkinkan, ya menteri menunjuk wamen lah untuk bisa juga melakukan
penguatan terhadap posisi Bapepti sekarang. Karena kalau saya baca di berbagai media, Bapepti kan hanya mampunya untuk berkoordinasi, mengidentifikasi, kemudian berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan blokir, berkoordinasi dengan APH, aparat penegak hukum, untuk menindak terhadap para pelaku yang sudah teridentifikasi. Namun kan uang masyarakat sulit kembali gitu. Uang masyarakat yang sudah keluar sulit kembali. Ini bagaimana gitu loh. Bagaimana? Yang sudah jelas saja perjalanan panjang, yang trading berjangkanya di emas, ATG ya, Auto Trade Gold, juga sama juga. Pada akhirnya mereka juga hanya bermain di finance trading gitu, bukan lagi pada komoditasnya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini yang harus dibuktikan betul gitu. Ya, namanya juga perdagangan komoditas berjangka. Komoditasnya harus jelas dan menurut saya harus kepada pasal yang lebih real lah gitu ya. Karena apa? Sekali lagi, lahirnya Bapepti adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas strategis yang diproduksi di dalam negeri. Supaya investasi masuk di sana, diharapkan sebetulnya dapat mengecas terhadap kemampuan produksi di bidang komoditas. Tapi pada akhirnya kan orang tidak ke sana, investasinya yang muter-muter di situ aja. Nah, ini yang harus diluruskan kembali dan penguatan itu penting, nilai anggarannya cuma 80 miliar. Kalau OJK berapa Pak John? Waktu di 11 itu anggarannya. Nah, besar lah pokoknya. Karena sekian persen dari setiap perbankan atau industri keuangan, mereka harus membiayai terhadap operasional di OJK. Nah, oleh karena itu menurut saya, ini PR besar Pak Wamen, tidak bisa dilepas pada eselon 1, dan OJK itu juga levelnya, level lembaga tinggi negara sebetulnya, levelnya ya. Gitu. Oleh karenanya juga Bapepti ini juga harus ditangani lebih tinggi lagi tingkatannya. Supaya kesetaraan, karena kerugiannya luar biasa, ratusan triliun menurut saya kalau mau dihitung ulang ya, mau dihitung ulang. Bayangkan dari 1.222 yang diblokir berapa itu gitu, kerugian masyarakat. Saya kira demikian Ketua, dan layak untuk didalami, ditindaklanjuti. Saya usul untuk membuat panja untuk bisa melihat mengurai secara internal. Panja di sinilah Pak Wamen sudah pengalaman menjadi anggota DPR. Jadi panja lebih banyak kita mengurai instrumen mana, kalau memang tidak cukup pengawasan di mana penguatannya, dan kalaupun anggarannya kurang ya harus ada dorongan untuk peningkatan anggaran di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.